Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan di Tawakal pagi ini kita akan mendengarkan kisah yang ternyata terjadi di lingkungan kita. Ya, ini ada seorang istri yang melakukan poliandri. Lalu apa yang melatar belakangi dari sang istri tersebut melakukan poliandri? Di studio sudah bersama kita Ibu Mirna. Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal dan mau berbagi kisahnya. Ya. Dan pemirsa, tidak hanya Ibu Mirna sudah hadir di studio bersama kita, Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Terima kasih juga sudah hadir kembali di Tawakal pagi ini Pak Sama-sama Mas Ustadz. Farid. Ya. Dan pemirsa serta Pak Ustadz, Ibu Mirna ini dia datang ke kita, dia mau cerita kalau dia sudah melakukan praktik poliandri. Tapi katanya dia ada yang melatar belakangi kenapa dia melakukan itu. Baik, Ibu Mirna boleh langsung cerita aja apa yang bikin Ibu Mirna melakukan poliandri. Sebelumnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali saya memang kenal dengan suami saya itu dari Facebook ya. Dunia online tahu sendiri. Ya. Saya ngejalanin itu layaknya seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, kasmaran Pak Ustadz. Terus tahun kemudian saya diajak menikah. Ya. Kita menjalani rumah tangga baik-baik aja gitu loh. Tapi setelah anak dalam kandungan di usia 6 bulan, saya baru tahu kalau dia punya istri dan 3 orang anak. Irna, Iya mas. Mir, pijitin gue deh. Capek banget. Capek banget mas ya. Iya. Sini aku pijitin ya. Makanya Pak, kamu tuh kalau pulang jam malam-malam kenapa Pak? Mama kan kesepian di rumah sendiri. Kamu bisa nggak sih nggak ngedubel? Aku tuh kerja dari pagi sampai malam kayak gini, duitnya buat lo. Saya kok ngomong gitu sih mas? Kok dibilangin sama aku Udah pijitin begitu? aja. Oh, jadi selama ini kamu di Jakarta ada perempuan lain? Kamu nggak tahu kalau anak kita sakit? Mas, perempuan ini siapa mas? Loh, kamu nggak bilang kalau kamu tuh udah punya istri? Mas, kamu tega banget sih mas? Tapi istri ternyata. Udah, Siapa kamu? Aku ini istrinya Mas Dadang mbak. Tapi aku istri sahnya. Mas, tapi gimana mas? didengerin tetangga. Nggak perlu kamu jelasin. Aku mau hajar pelakor ini. Jangan. Jangan. Kurang ajar. Mbak, Jangan, udah. Ini masalah apa? Tahu suami lo. Udah. Udah. Kamu emang jahat. Iya. Iya. Udah tenang. Didengar tetangga malu. Jangan. Gitu. Dari situ saya berpikir, apa saya harus marah, senang, sedih, atau saya diam aja gitu loh. Akhirnya saya putuskan untuk saya lebih baik diam sampai anak saya lahir gitu. Saya menjalani itu dengan perasaan tuh nggak enak gitu loh, sakit gitu. Kadang dia pulang, kadang dia nggak pulang. Iya. Akhirnya pas anak saya lahir, Iya. ada rasa di sini dendam, kesel, kecewa. Niat dalam hati saya, jangan cuma laki-laki yang bisa poligami, saya juga bisa poliandri. Ya Allah, nasib apa kayak gini banget sih ya Allah. Tega banget sih mas. Astaga. Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak mau kemana? Aku nggak tahu mau kemana, aku bingung mas. Yaudah. Mbak ikut saya anterin ya. Tapi nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa kakinya. Yaudah Mbak ikut saya ya. Saya anterin Mbak ya. Ya. Iya Mbak, pelan-pelan Mbak. Seiringnya waktu, saya dapat
kenalan ya seorang laki-laki, walaupun yang berbeda agama, tapi saya jalanin itu bahagia gitu loh. Dia banyak waktu buat saya, walaupun saya tahu suami itu juga sudah beristri gitu. Jadi kita sama-sama tahu. Oke, Ibu Mirna, ditahan dulu sebentar. Ibu Mirna memutuskan untuk poliandri karena kecewa dengan suami yang membohongi Ibu Mirna. Iya. Sebab saat ini di mana dalam Islam seorang suami, pada saat itu mungkin masih calon suami, Iya. ingin menikah tapi dia tidak memberitahu statusnya dia apa sekarang. Iya. Nah, di dalam Islam itu ada beberapa tuntunan cara mencari jodoh. Jadi cara mencari jodoh salah satunya itu adalah berkenalan, ta'aruf namanya. Kenapa ta'aruf menjadi penting? Kalau tadi Mbak Mirna sudah ta'aruf di dunia medsos, tapi penting juga di dunia faktualnya, dunia realitasnya, karena pernikahan ini akan menggabungkan dua kekuatan, dua keluarga. Pertama adalah kita bukan tidak menyelidiki, tapi kita ingin tahu apa sesungguhnya statusnya. Ini kan diketahui tadi itu kan, supaya bisa dideteksi secara dini. Dan itulah saya kira tuntunan ajaran Islam. Makanya kan antar keluarga saling mengenalkan, saling mengunjungi sebelum dilakukan pernikahan tadi. Nah, Islam memberikan perlindungan mengenai garis keturunan. Salah satunya garis perlindungannya adalah melalui pintu pernikahan. Dan ada perbedaan mengapa poligami bagi seorang suami dibolehkan menikah lebih dari satu wanita, dan perempuan tidak diizinkan menikah lebih dari satu suami. Jadi poliandri itu kan seorang perempuan menikahi laki-laki lebih dari satu orang. Kenapa tidak dibolehkan? Dan statusnya masih suami istri dengan yang pertama kan, masih sah ya? Iya. Jadi kalau laki-laki yang sudah beristri, kemudian menikah lagi dengan wanita, maka dibolehkan. Itu namanya poligami. Dan kalau tadi poligami, kenapa yang dibolehkan? Mohon maaf, kalau dua istri kemudian satu suami, kalau masing-masing punya anak, anaknya ini jelas nasabnya kepada siapa? Bin Ahmad. Yang B siapa? Bin Ahmad. Tapi kalau satu perempuan menikah dengan dua laki-laki, kalau Allah takdirkan dia punya anak, kepada siapa ini diatributkan? Karena kromosom yang pada diri tidak ada lebih dari itu. Lah karena itulah Islam jauh-jauh hari, ini namanya kalau dalam kaidah usul itu namanya syaddud dzari'ah, mencegah terjadinya hukum nanti yang kemudian menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kemudian Al-Quran mencegahnya ini. Yang kedua, tadi Mbak Mirna ada muncul rasa dendam. Dalam pernikahan tidak diizinkan orang berdendam, dan status dendam itu diharamkan dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang ketiga, ada persoalan serius tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mirna tadi, kemudian menikah dengan suami tadi yang beda agama. Di dalam Al-Quran dijelaskan sekali, tidak dibolehkan la tumkihul musyrikina hatta yu'mina. Tidak boleh perempuan menikahi laki-laki musyrik. Maksudnya non muslim tadi yang beda agama. Begitu juga seorang laki-laki menikahi dengan konteks tadi. Tapi kaitan tadi adalah tegasnya ada di sana. Jadi sesungguhnya ini memberikan perlindungan. Tapi kan selama 1 tahun itu perkenalan saya dengan suami yang pertama itu kan sudah jalanin selama 1 tahun, Pak Ustadz. Iya, enggak. Jadi tapi ternyata Mbak Mira kan sudah menjalani 1 tahun, tapi kan tidak mampu mengetahui siapa sesungguhnya laki-laki yang akan mau dinikahi kan? Iya, karena saya lihat dari KTP-nya itu bujangan. Kalau soal KTP ini tidak bisa selamanya. Jadi makanya kalau pada zaman Nabi dan para sahabat kan selalu kalau hendak menikah itu kan selalu ta'aruf lah. Lihat keluarganya itu bukan berarti kita mau menyelidiki lebih jauh, bukan. Ini apakah dari keluarga baik-baik apa tidak. Yang kedua, ini apakah tadi itu sampai pada mengetahui akhirnya statusnya, sehingga apa? Di kemudian hari tidak ada yang dirahasiakan di antara kedua calon mempelai tadi. Jadi sesungguhnya tuntunan seperti itu. Lah, Mbak Mira tadi 1 tahun berkenalan melalui medsos tadi, tidak mampu mengetahui sampai detail tadi, dan suami merahasiakan sehingga terjadi tadi. Yang kedua, suami tidak boleh melakukan kebohongan kepada calon yang mau dinikahi. Termasuk dalam hal tadi, itu kan membohongi bahwa statusnya sudah berkeluarga, tapi ternyata status di situ lajang, sehingga Mbak Mirna dengan merasa nyaman, wah ini berarti statusnya sama dengan saya, sama-sama lajangnya, berarti nggak ada beban di belakangnya, sudah menikah saja. Jadi ini Mbak Mirna melakukan kesalahan yang pertama tadi, tidak menyelidiki secara jauh tadi itu. Yang kedua, yang kemudian menikah ngambil poliandri tadi. Yang kedua, suami Mbak Mita yang pertama tadi itu juga melakukan
perbuatan dusta namanya, membohongi calon istrinya sehingga merahasiakan statusnya. Ya mungkin keadaan saya pada saat itu memang benar-benar lagi Kasmaran. Jadi posisi saya tuh pada saat itu dia kelihatan baik banget gitu, dan kita pun beberapa kali ketemu, jadi tidak di medsos aja, jadi beberapa kali ketemu, tapi karena saya patokannya KTP tadi itu, Pak Ustadz. Saya berpikir ya masa dia mau nipu saya sih gitu, dan dia juga udah kenal ibu saya. Memang ibu saya sih nggak setuju, tapi saya pikir ya udah mungkin ini jodoh saya jalanin aja gitu. Jadi 1 tahun tadi itu kenalannya kan di tadi tuh ya di Iya, cuma di di ruang medsos sama dia medsos tadi, ketemu-ketemu kan? gini. Nah, gitu Intinya ya. gini Bu Mirna sih. Iya. Kita di sini bukan menyalahkan Ibu Mirna. Bukan, betul. Kita mau kasih pelajaran ke pemirsa di rumah. Mungkin aja nih Iya. ada yang salah dari Ibu Mirna adalah kurang lebih dalam, itu aja sih. Iya, iya. Kurang lebih dalam mengenal keluarganya. Kurang lebih hati-hati. Kurang lebih hati-hati. Nggak apa ini Ibu Mirna juga udah mau datang ke kita, artinya udah sadar, udah Iya. pengen berubah gitu kan. Nah kita juga pengen dengar lagi yang tadi itu nih Ibu Mirna nih, yang kita menarik adalah soal poliandrinya. Iya. Bahagia Ibu Mirna melakukan poliandri? Ya sebenarnya sih nggak bahagia ya. Iya. Cuman karena dari suami yang pertama juga perekonomiannya juga nggak ke aku juga, maksudnya nggak kasih nafkah. Terus jadi karena faktor ekonomi juga aku ngelakuin itu gitu loh. Anak aku mau dikasih makan apa nantinya gitu. Kalau sampai suami yang pertama tuh nggak nafkahi aku gitu loh Pak Ustadz. Jadi tuh di sini tuh emang bener-bener udah rasa kecewa, campur aduk, udah ditipu, nggak dikasih nafkah. Ya udah mau nggak mau, saya tuh berpikir saya harus bisa bangkit, harus bisa move on, harus bisa gimana caranya supaya anak saya tuh nggak kelaparan gitu. Jadi berbagai cara tuh saya lakukan gitu. Ya sampai kenal sama si suami yang kedua ini. Gitu. Dia bisa hidupin saya, dia bisa kasih perekonomian saya yang layak, yang bagus, yang cukup. Buat saya ya nggak ada salahnya gitu loh. Sini tuh sakit Pak, gitu loh. Bener-bener saya tuh pengen jadi istri yang baik, tapi kok diperlakukan seperti itu gitu loh. Bener-bener kecewa banget. Mohon maaf, yang suami kedua ini tadi bilang udah punya istri, betul? Udah. Dan dia pun juga tahu kalau aku juga sudah bersuami. Oke, ini kan berarti dua agama yang beda. Iya. Nikahnya di mana boleh tahu? Kita pada saat itu di kayak ustadz gitu juga sih. Oh, ada yang menikahkan. Gini Pak Ustadz, Mbak Mirna, mohon maaf pasti udah ngerti soal pernikahan beda agama kan ya? Iya. Ya mungkin ada beberapa pemirsa juga yang kurang paham soal pernikahan beda agama nih Pak Ustadz. Apalagi juga di latar belakangnya dari kecewa plus juga nggak berasa dikasih perekonomian yang baik sama suami pertamanya. Menurut Pak Ustadz gimana nih? Yang pertama tadi, ketika orang sudah menikah, suami itu memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama, memberikan nafkah lahir dan batin. Tidak hanya batin saja, tetapi lahir. Tadi kan kebutuhan Mbak Mirna sebagai istri dan anaknya tadi, itu mesti harus dipenuhi oleh seorang suami. Yang tadi Mbak Mirna menjelaskan, dia sama sekali tidak memberikan atau tidak memberikan nafkah, maka berarti dia sesungguhnya sudah mengingkari. Karena itulah tanggung jawab suami itu besar kepada istrinya dan anak-anaknya. Makanya Nabi SAW menyatakan, jika ada seorang pemuda yang memiliki nafsu yang tinggi kepada seorang perempuan, tetapi ya belum ada kemampuan material, ba'at namanya, maka Nabi mengatakan puasalah dulu untuk mengerim nafsu tadi sampai kemudian menyiapkan diri sehingga kemudian dia menikah. Lah ba'at ini para muhadis, ahli hadis menjelaskan, yaitu tidak semata-mata nafsu batin saja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Berarti tadi kan ada yang pertama, ada dosa yang dilakukan oleh suami karena menelantarkan, tidak mengambil tanggung jawab untuk menafkahi kepada istrinya. Yang kedua, yang Mas Farid tadi tanyakan tadi yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Al-Quran menjelaskan, wala tunhikul musyrikati hatta yu'minna. Yang satunya lagi, wala tunhikul musyrikina hatta yu'minna. Tidak boleh wanita muslimah menikahi dengan laki-laki non-muslim. Meskipun misalkan dia ketampanannya menarik atau harta bendanya mungkin ada harapan misalkan, atau juga sebaliknya
Tidak boleh laki-laki menikahi seorang non-muslim meskipun kecantikannya memikat. Bahkan Al-Quran menjelaskan, lebih baik kamu menikah dengan seorang perempuan kendati pun dia hitam pekat tetapi dia memiliki keimanan. Apa maknanya Mas Arif? Ternyata kalau kita buka di dalam psikologi agama, pernikahan itu menjelaskan begini. Jadi awalnya memang orang jatuh cinta iya, tetapi nanti ketika dia punya anak 1, 2, cinta itu sudah menjadi dominan, kasih sayang. Dan pada saat itu akan muncul berikutnya lagi persoalan. Kan kita sudah banyak mendapatkan kasus-kasus para public figure yang menikah beda agama, awalnya memang luar biasa, tapi di kemudian hari ketika menyangkut anak, nanti ada perlakuan pada anak ini ikut siapa ini agamanya. Lah karena itulah masing-masing agama sesungguhnya telah memberikan proteksi dan penghormatan masing-masing tadi itu. Itu gunanya apa? Supaya tujuan pernikahan tercapainya sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, cinta dan kasih itu tercapai. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Mirna belum tercapai itu karena tadi itu tidak. Jadi prasyarat dan dasar-dasar fondasi rumah tangga tidak terpenuhi tadi. Kira dari situ saya tahu karena beda agama, makanya dari dia saya nggak mau ada anak. Bukan persoalannya tidak mau ada anak atau tidak, bukan persoalan di situ. Jadi persoalannya bukan karena mau punya anak atau tidak, tapi memang praktek ini tidak dibolehkan. Praktek ini tidak dibolehkan. Karena tidak dibolehkan, jadi ada pernikahan, maka kalau di dalam Imam Syafi'i itu ada sekufu itu tidak dalam makna budaya lain-lainnya, tetapi juga sekufu dalam makna agama. Gunanya adalah untuk memberikan penyemaian, karena dalam rumah tangga seorang suami itu adalah imamnya. Bagaimana kalau beda agama dia bisa menjadi imam? Tidak bisa. Imam itu tidak dalam makna memberikan nafkah lahir saja, tapi iman dalam makna adalah imam batin tadi itu, membimbing, mengajak, kebutuhan spiritualnya itu juga menjadi penting sekali. Inilah makanya Islam sesungguhnya Islam ini memberikan perlindungan kepada seorang wanita agar hak-haknya bisa didapatkan setelah kewajiban. Tadi kan Mbak Mira menyampaikan saya ingin berbakti tapi suami tidak. Ya tadi itu karena masing-masing belum adanya pemahaman tentang agama sehingga kemudian akhirnya tadi. Apalagi mohon maaf tadi Mbak Mirna mendasari ada ingin dendam, dia melakukan begitu maka saya nah, ini yang tidak dibolehkan. Sakit hati Ustaz. Betul ya, saya bisa memahami. Sakit hati akhirnya kan melahirkan kekecewaan-kekecewaan berikutnya kan. Akibatnya apa? Mbak Mirna tidak merasakan ketenangan. Tadi kan kita mendengarkan Mbak Mirna tidak merasakan kebahagiaan karena dasarnya tadi itu. Kebahagiaan itulah yang dia cari dari laki-laki yang lain ini, Pak Ustaz. Mbak Mirna, saya mau nanya, status sama suami pertama waktu menikah masih berstatus suami atau sudah cerai atau memang sudah nggak ada komunikasi sama sekali? Sampai detik ini udah nggak ada komunikasi sama sekali sama suami yang pertama. Tapi belum status belum bercerai, belum ketuk palu cerai. Belum. Kemudian dengan suami yang kedua, ini kan cuma mencari kebahagiaan dalam hal materi. Iya. Sama juga mungkin ya sedikit kebahagiaan hati yang karena berasa disakiti yang sebelumnya. Iya. Benar-benar cinta nggak sih sama suami yang kedua? Enggak. Nggak ada rasa cinta lagi sampai sekarang. Jadi murni memang itu dua faktor itu. Dendam. Jadi dalam agama pernikahan yang didasari karena dendam ini diharamkan, tidak dibolehkan. Ya karena ada niat tadi balas dendam dan menyakiti tadi. Makanya inilah yang karena apa? Karena ini sudah menyalahi daripada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan dalam berumah tangga. Tenang itu dalam makna begini juga. Kalau orang belum menikah, pergi misalkan berdua, diketahui orang dia akan tidak tenang dia jiwanya. Tapi ketika sudah ikatan nikah, dia akan tenang. Mau di mana saja, itu dia akan mendapatkan ketenangan. Di rumah juga gitu. Lah, yang kedua didasari mawaddah, cinta, warahmah dan kasih sayang. Jadi kalau ada pernikahan, tidak ada dasar cinta, tidak ada rasa kasih sayang, lantas rumah tangga ini mau dibawa kemana? Ya gimana mau ada rasa cinta sama yang kedua Pak Ustadz? Kalau sama yang pertama aja udah sakit hati. Ya itu dia, makanya begini Mbak Mirna, makanya Islam membimbing pada kita, orang tidak boleh memiliki rasa dendam, orang memiliki rasa sakit hati. Mungkin akan begini, loh tapi kan saya disakiti, enak saja, dia menyakiti saya harus membalas. Iya memang idealnya, tetapi agama memandu kepada kita, boleh kita meluapkan dendam itu, tapi jangan sampai kemudian melahirkan perbuatan kezaliman berikutnya. Karena saya berpikirnya kenapa saya dendam, karena saya merasa apa yang dia perbuat itu nggak adil gitu loh Pak Ustadz. Iya, nggak adil dia melakukan sama Mbak Mirna. Iya, tapi ketika Mbak Mirna melakukan kepada orang lain lagi, ini kan kemudian melahirkan tadi yang saya sebut akan melakukan praktek kezaliman dan bentuk lain. Makanya tapi coba kalau misalkan kita kemudian kita
kita melakukan introspeksi diri, dia melakukan seperti itu, udah saya merasa saya disakiti, sudah sekali ini cukup sama dia sakiti, saya akan bangkit, saya akan merubah, akan mencari yang lebih baik. Mungkin inilah kemudian ketenangan. Karena suami yang pertama tuh memang tidak mau diceraikan gitu loh. Jadi dia banyak faktor untuk ngancem saya ini, ngancem saya itu. Makanya saya mempertahankan dia. Ya sudahlah, dia tetap ada. Saya cari lagi laki-laki lain yang memang bisa bahagiain saya gitu loh. Dan saya dapat gitu loh, Pak Ustadz. Iya. Gini, suami pertama tahu Bu Mirna menjalin hubungan dengan Pada akhirnya yang- tahu. Terus setelah tahu apa yang dia lakukan? Yang ada justru dia nyuruh saya manfaatin apa yang memang suami saya punya gitu loh. Dari segi dia datang tuh dengan yang ya mabuk lah, datang ke rumah lah, nanti ribut sama suami yang kedua gitu kan. Lo udah sama istri saya, lo juga harus kasih saya sesuatu gitu loh. Jadi seperti kayak jual beli ya jadi Pak Ustadz. Itu ditambah lagi, jadi dari situ bikin saya tuh rasa ini sudah tidak nafkahin, sudah tidak anggap anak saya, masih juga perlakuannya tuh ke saya, ke suami yang kedua tuh bener-bener gak masuk akal deh gitu loh Ustadz. Saya tuh bener-bener dendamnya tuh udah sampai di hati tuh udah dasar banget gitu loh. Gini Mbak Mirna, maksudnya Pak Ustadz adalah mungkin Mbak Mirna coba kikis pelan-pelan rasa dendam ya. Sambil kita mau coba selesai masalah yang Mbak Mirna mau cerita ke kita soal ini. Nah yang jadi pertanyaan lagi gini Mbak Mirna, Mbak Mirna kan sadar melakukan hal itu atas karena dendam ya. Artinya ternyata ada masalah lagi, suami pertama Mbak Mirna memanfaatkan suami kedua Mbak Mirna. Iya. Ini ada hubungannya nggak Pak Ustadz? Apa yang dilakukan Mbak Mirna atau apa yang dilakukan suaminya? Artinya gini, rumah tangga keduanya karena dibangun dari kebohongan, ada pengaruh ke itunya nggak Pak Ustadz? Ya, pasti ada Mas Farid. Ya. Yang pertama tempat mendapatkannya. Jadi mencari jodoh itu mesti ada kaitan dengan tempat. Kalau tempatnya di tempat baik, maka insya Allah orang yang ada di tempat itu orang baik-baik. Kalau kita pertemuannya di masjid, maka insya Allah akan baik. Pertemuannya dalam majelis ilmu, maka insya Allah dia akan menjadi orang baik. Pertemuannya di tempat perkuliahan, misalkan pertemuan kuliah akan tempat jadi baik. Tapi kalau tempatnya misalkan di tempat kafe-kafe yang tidak, bukan berarti semua kafe, bukan. Tetapi orang-orang yang tadi yang disampaikan tadi, maka otomatis nanti akan berimbas. Tapi ada hal yang penting Mas Farid. Di Nabi itu kan menjelaskan begini, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Tunkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu tunkahul mar'atu, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena apa? 5 li harta bendanya. Li nasabia karena keturunannya. Anaknya siapa bapaknya? Li jamalia karena kecantikannya. Li dinia karena agamanya. Tapi kemudian Nabi membimbing, fadfar bidzatid, pilih wanita atau laki-laki yang karena agamanya kuat, berarti karena nanti akan taribat yadak, maka niscaya dengan memilih faktor agama yang menjadi dominan akan memberikan keberuntungan, keberkahan dalam hidup. Mengapa demikian? Kalau laki-laki itu memiliki pemahaman agama, itu bukan berarti harus kuliah di fakultas agama, bukan. Ini bisa siapa saja, tapi memiliki dasar-dasar pemahaman tentang pernikahan, maka yang pertama dia akan tahu tanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ketika tidak ada pemahaman gini, pasti yang terjadi kayak tadi itu. Akhirnya apa? Menelantarkan, kemudian melakukan kekerasan rumah tangga, dan seterusnya. Jadi begini Mbak Mirna, Islam itu memang hak talak itu diberikan otoritas penuh kepada seorang suami. Tetapi perempuan juga diberikan kapan? Ketika laki-laki mengabaikan tanggung jawabnya, kemudian seorang istri tidak kuat menanggung beban dalam rumah tangga, maka kemudian mengajukan ke pengadilan namanya talak hulu. Talak hulu itu adalah perceraian yang berasal diajukan oleh pihak istri setelah mendapatkan suami perlakuan tadi itu. Maka kemudian nanti pengadilan akan bersidang dan mendengarkan penjelasan dari calon seorang istri, maka kemudian akhirnya diketok palu perceraian. Tapi kayak status tadi nggak jelas. Maksudnya nggak ada tadi itu. Apalagi perangai tadi yang suami tadi itu buruk tadi, itu karena memperalat seorang. Ini kan diperalat namanya tadi untuk tadi. Jadi ini saja itu sudah tidak ada kriteria yang dijelaskan dalam agama. Jadi pernikahan dalam agama menurut agama ini betul-betul memberikan perlindungan, proteksi kepada seorang istri supaya dia bisa merasa nyaman di dalam keluarganya. Ini tadi kan Mbak Mirna kita menemukan nggak mendapatkan ketenangan sama sekali. Bahkan sampai kemudian batinnya menderita sekali kalau melihat tadi itu. Lalu di kehidupan pernikahan kedua, Mbak Mirna gimana? Udah mulai tenang? Atau sudah mulai bahagia?
atau ada cerita lain ya? Enggak juga sih. Di kehidupan yang kedua, suami kan ya memang awalnya happy gitu, Happy, tapi iya. pas ada kejadian suami bangkrut, Iya. terlilit hutang, Iya. semua aset yang saya punya tuh diambil semuanya. Iya. Mas, aku minta uang dong mas. Gas sama minyak goreng habis mas. Aku mau masak nih mas. Berisik. Kamu tahu kan aku nggak ada duit lagi, Mirna. Kamu tahu nggak aku udah bangkrut sekarang, Mir. Aku nggak ada uang lagi. Kok kamu ngomong gitu sih mas? Kita mau makan apa mas kalau nggak belanja? Udah terserah kamu mau makan apa. Keluar lo! Bilang aku nggak ada. Bilang aku nggak ada. Bilang aku nggak ada. Mana tuh? Maaf pak, suami saya lagi nggak di rumah pak. Maaf bapak ini siapa ya? Gua tahu dia di dalam. Bener, Bohong Pak. lo. Bener. Pak, Sini. Balik kemana lo? Hah? Balik kemana? Ampun bang, ampun. Diam. tolong pak jangan ngapain suami saya pak. Mau bayar utang lo? Pecahkan ginjal kau nanti. Ampun bang, besok saya bayar bang. Besok saya. Lu janji dari kemarin sama gua, tatok. Kapan lo mau bayar? Lu kira gua bisa lu bohongin, ha? Udah bang, gue udah bosen denger cakap ini. Kamu nggak kenapa-napa kan mas? Aku capek Mirna dikejar-kejar sama mereka, Mirna. Aku udah capek, aku udah gak punya apa-apa lagi, aku udah bangkrut sekarang. Kok kamu ngomong kayak gitu sih mas sama aku mas? Aku udah gak sanggup, aku udah gak kuat. Aku udah gak sanggup lagi, Mirna. Aku gak sanggup lagi ngidupin kamu. Gimana mas? Mas jangan tinggalin aku mas. Kamu cari suami lain aja ya. Aku udah gak sanggup. Kamu tinggalin aku mas. Mas. Nah dari situ rasa sakit juga tambah gitu kan, maksudnya udah yang pertama nggak berhasil, Iya. yang kedua juga saya hancur-hancuran Pak Iya. Ustadz. Iya. Sampai akhirnya saya nggak jalanin kehidupan tuh gimana caranya buat dapetin uang. Iya. Saya harus kerja apa, uang yang instan gitu loh. Iya. Saya sempat ditawarin sama temen kerja jadi bartender. Iya. Dari situ banyak kisah temen tuh nawarin gitu loh, kamu mau nggak kalau jadi maaf kalau istilah kasarnya itu jablay ya, Iya. karena saya tergiur dengan gimana caranya supaya anak saya itu nggak kelaparan gitu. Jadi wanita penghibur gitu. Iya. Iya. Dari situ saya jalinin terus sampai ibu saya tuh dengar saya kerja seperti itu tuh shock, sakit gitu. Saya benar-benar ngerasa tuh berdosa gitu loh. Udah nggak bisa ngebahagiain dia, udah bikin malu keluarga dengan saya bersuamikan 2. Ditambah lagi saya jadi wanita penghibur gitu loh Pak Ustadz. Ustaz, Iya. ini gimana mencari uang untuk menghidupi anak, tapi mohon maaf dengan cara seperti itu. Tentu apapun alasannya, mungkin karena terdesak, mungkin karena kecewa, kemudian akhirnya mencari jalan seperti itu, maka tentu dia dibolehkan. Apalagi ini adalah jalan yang fahisyah namanya, jalan keji, perbuatan keji. Makanya kan zina itu kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah keji. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan karena apa? Tadi kan sudah menyaksikan sendiri efeknya, malu pada ibunya, merasa kecewa dan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang punya basic, pernah ada pot diri dalam beragama, maka saya yakin ada perasaan berdosa Mbak Mirna ya. Iya. Dan ketika Mbak merasa berdosa, ada merasa bersalah dan tidak merasakan ketidaktenangan. Iya. Iya. Iya benar Pak Ada Ustadz. nggak Mbak Mirna misalkan gini, ya Allah sungguh saya ingin kembali pada jalanmu. Hampir tiap hari kayak Iya, gitu. hampir tiap hari kan. Hampir tiap hari. Tapi ya Allah, saya tidak tahu jalanmu ini kemana, Iya, betul benar, kan? Pak Nah, Ustadz. karena itulah kalau kita lihat di dalam beberapa tuntunan agama dan pandangan para ulama menjelaskan, ketika orang sedang dalam jalan gelap, biasanya ada secercah harapan dalam dirinya ingin kembali. Itu namanya nur, cahaya ilahi pada kita. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu ini bagaimana caranya cahaya ilahi ini kemudian bisa kita lakukan. Karena itulah kita melakukan apa? Melakukan sholat. Al-Quran menjelaskan begini.
Di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar. Kayak tadi, sabar menahan kekecewaan, sabar dalam penderitaan sesaat, was-shalah dan melakukan sholat. Sholat apa? Memohon hidayah, petunjuk kepada Allah agar dibimbing jalan yang lurus. Jadi inilah jalan pintu taubat. Allah maha menerima taubat at-tawwab. Jadi Mbak Mira jangan berputus asa, jangan dilampiaskan dalam dunia, kalau mohon maaf kalau istilah dalam lorong gelap ini, tapi coba dibuka bahwa di ujung lorong sana itu ada sinar cahaya hidayah, maka jemput dia. Kalau kita bertaubat, memohon jalannya Allah, yakin sekali Allah akan membimbing hambanya. Sudah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan orang-orang yang dunia hitam kelak bahkan lebih dari ini, tapi kemudian bertaubat, maka kelak dia menjadi seorang tokoh besar dan Allah mudahkan jalan kehidupannya. Jadi jangan kita menghancurkan kehidupan ini, maka coba kita buka lembaran baru. Mbak Mirna, mohon maaf. Mbak Mirna masih melakukan pekerjaan itu? Udah enggak. Masya Allah. Apa yang membuat Mbak Mirna bisa terlepas dari pekerjaan itu? Ya karena ibu saya gitu. Karena pertentangan hati itu yang tadi. Iya, sebenarnya kan itu pekerjaan itu bukan kemauan saya ya Pak Ustadz. Iya. Terus dengan saya melakukan itu memang saya uang banyak, tapi hidup kok jadi nggak enak, nggak tenang gitu loh. Ditambah lagi saya lihat ibu saya tuh suka sakit-sakitan. Saya kasih makan anak saya dari uang hasil ini kayaknya nggak enak gitu. Itu yang bikin saya keluar dari pekerjaan itu. Iya, jadi pasti Mas Farid, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, dari yang tidak benar, pasti akan melahirkan ketidaktenangan. Kata Nabi mengatakan, albirru mahaka fi nafsi, albirru ma'ismanna ilail qalbu watmanat ilain nafsu. Kebenaran, kebajikan adalah kalau kamu melakukannya akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian dalam hatimu. Sebaliknya, wal ismu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadrika. Sebaliknya kalau orang itu melakukan keperbuatan dosa, maka dia dapat menimbulkan ketidaktenangan dan bergejolak dalam hatinya. Mbak Mira merasakan tadi kan. Dan kenapa Mbak Mira tadi kembali? Karena ada peran ibu, doa ibu. Tengah malam mungkin beliau dengan tertatih-tatih menengadah kepada Allah, memohon hidayah Allah supaya diturunkan kepada putrinya, dan alhamdulillah. Maka sekarang Mbak Mirna coba diikuti ini jalan ibu yang sudah dibimbing tadi, kembali pada jalan yang benar. Karena ibu ini adalah pusaka yang doanya itu mustajab kalau kepada anaknya, tidak ada jarak lagi di hadapan Allah. Nah ini sudah mendoakan, berterima kasih, lanjutkan berbuat baik kepada ibu dan kembali pada jalan yang benar. Sebab nafkah tadi yang dapatkan dengan yang tidak benar tadi pada anak ini juga akan menjadi yang tidak baik juga. Makanya memohon ampunan kepada Allah, ya Allah saya telah memberikan nafkah pada anak saya seperti ini, ampuni ya Allah, berikan hidayah. Maka kemudian anaknya pun dibimbing, diikutkan ngaji, diikutkan pendidikan, bergabung dengan orang-orang baik, diikutkan keterlibatan kegiatan-kegiatan, maka insya Allah ini juga akan menjadi harapan yang akan datang. Terakhir Pak Ustadz, Iya. Kedepannya apa yang harus dilakukan Mbak Mirna? Yang harus dilakukan yang pertama adalah melakukan taubat. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, kalau Anda pernah melakukan dosa, Anda melakukan bersalah, maka taubatlah dengan sebenar-benar taubat. Apa itu? Hadis Nabi menjelaskan, yang pertama taubat itu adalah melakukan pengakuan diri atas kesalahannya. Yang kedua, berjanji tidak mengulanginya. Yang ketiga, mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Yang keempat, melakukan istighfar, bermunajat kepada Allah, dituntunkan jalan, insya Allah Allah akan membimbing hambanya yang ingin menuju pada jalannya. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, Mbak Mirna. Mbak Mirna terima kasih sudah berbagi kisah ketika sama-sama kita. Mudah-mudahan permasalahan Mbak Mirna ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Yang paling penting adalah tetap selalu bertawakal Pak Ustadz. Iya, betul. Tawakal pada Allah. Ya, baik, terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal untuk pagi hari ini. Terima kasih Anda sudah menyimak Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.